spesialisasi di pertanian. Oleh karena itu, negara Indonesia sering disebut dengan negara agraris. Ada juga negara yang SDM-nya maju. Contohnya adalah Jepang. Mereka memilih spesialisasi dalam teknik teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi diskusi dari kelompok kami. Dampak positif perdagangan internasional bagi kehidupan negara adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Yang kedua, dampak perdagangan internasional negatif yang akan disampaikan oleh rekan saya Purwan. Dampak negatif perdagangan internasional bagi kehidupan negara antara lain produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Oke, terus yang ketiga, manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Oke, itu yang disampaikan oleh saya. Manfaat dari yang dirasakan sebagai pelajar adalah kebutuhan sebagai pelajar dapat dipenuhi, mendorong kegiatan pelajar, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara pelajar. Oke, demikian penyampaian diskusi kelompok saya. Atas kurang-lebihnya saya Sutri Abdul Merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat semua yuk. Tadi teman kita sudah membacakan dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional. Selanjutnya sebagai pelajar tadi Pak Izul dapat mengikat persaudaraan dan pertemanan ya. Penjelasannya bagaimana? Saya itu Furqan. Penjelasannya bagaimana? Tadi yang jelaskan Ismet, jadi bagaimana Ismet? Itu kan perdagangan internasional bisa menjadikan pertemanan antar sesama pelajar kan? Contohnya seperti apa itu? Mungkin punya motor bisa barengan berangkatnya gitu ya. Nah, habis beli motor dari Jepang. Ya bukan kita yang ke Jepang, pemerintah Indonesia ya, HP gitu kan. Punya HP bisa komunikasi sama pelajar ya kan? Ya mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stella. Dampak perdagangan internasional. Dampak positifnya menciptakan spesialisasi, memperluas pasar produk dalam memperluas hubungan antar negara, lebih baik Iya, tapi kan semuanya berarti. jadi transfer teknologi, mengurangi pengangguran, meningkatkan kemajuan negara. Dampak negatif gabungan dengan negara lain seperti SDA dan SDM menghambat pertumbuhan dalam negeri. Masyarakat semakin konsumtif, bersaingnya tidak sehat, membuat ekonomi rendah. Jadi situ ya. Berarti sama. Manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Mendorong kegiatan pembelajaran di sekolah dapat meningkatkan kebutuhan bagi pelajar
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Leo Messi sebenarnya beranggotakan dengan 3 orang. Namun saat presentasi kali ini hanya berisikan 2 orang karena 1 orang diantaranya terkendala sakit. Kami telah berdiskusi beberapa hari dan kami sudah memilih beberapa poin untuk didiskusikan hari ini. Ada 2 poin soal yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, soal yang pertama, apa dampak perdagangan internasional dari segi positif dan negatif bagi kehidupan negara? Oke, sudah diberi pertanyaannya, yaitu apa dampak perdagangan internasional dari segi positif dan juga segi negatif. Untuk yang pertama, saya akan menjawab dari segi positif terlebih dahulu. Untuk dari segi positif, ada 6 poin yang sudah kami rangkum. Yang pertama, itu kebutuhan setiap negara akan dapat terpenuhi dengan adanya perdagangan internasional. Kebutuhan dari seluruh negara itu pasti akan terpenuhi karena setiap negara itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh di negara A dan di negara B. Di negara A mereka kekurangan sumber daya alam berupa perikanan, dan di negara B mereka mempunyai sumber daya alam perikanan yang sangat maju. Disitulah nanti kebutuhan setiap negara akan terpenuhi. Yang kedua, negara akan memperoleh devisa. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari negara yang mempunyai kualitas sumber daya alam yang maju lalu mengekspor ke negara yang kekurangan sumber daya tersebut, otomatis mereka akan mempunyai devisa atau keuangan dari hasil sumber daya mereka. Yang ketiga, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produk. Negara pasti memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pasti berbeda-beda. Di sini, contoh Indonesia ada termasuk negara agraris, yaitu negara yang subur tanahnya, yang biasanya dimanfaatkan dengan pertanian. Maka Indonesia mengambil spesialisasi di pertanian. Oleh karena itu, negara Indonesia sering disebut dengan negara agraris. Ada juga negara yang SDM-nya maju. Contohnya adalah Jepang. Mereka memiliki spesialisasi dalam teknologi. Contohnya mobil, kereta, dan lain-lainnya. Karena sumber daya manusia mereka maju dan sumber daya alam mereka yang sebenarnya cukup kurang. Yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan perdagangan internasional, kita dapat mengekspor hasil produksi sehingga industri yang punya usaha di dalam negeri dapat berkembang dan tentunya akan mendorong kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan kualitas ekonomi di setiap negara. Dan yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dikarenakan perdagangan internasional pasti mendorong timbulnya persahabatan antar negara yang dalam bentuk kerjasama dalam dagang, kerjasama kebijakan, dan lain-lainnya. Dan yang keenam, dapat mendorong kemajuan iptek. Tidak bisa dipungkiri ya, seluruh kegiatan di dunia ini pasti saat ini menggunakan iptek. Karena dengan iptek kita bisa membuka secara luas, secara global pengetahuan tentang perdagangan internasional. Dan setiap negara harus mempelajari iptek. Jika tidak, mereka akan ketinggalan oleh negara-negara lain. Seperti negara-negara yang hampir bangkrut, contohnya Timur Leste dan juga Burundi. Kita masuk ke dampak negatif. Untuk ini kami telah membagi menjadi 3 poin dari hasil diskusi kami. Yang pertama, dampak negatifnya, 1, munculnya pergeseran budaya. Karena terlalu banyak perdagangan internasional, banyak orang-orang asing yang berkunjung ke suatu negara, tentunya itu akan merubah budaya di negara tersebut. Itu juga munculnya negatif, maksudnya
itu merugikan negara tersebut karena tergerusnya budaya mereka dan akhirnya itu cukup merugikan negara mereka. Yang kedua, timbulnya ketegangan antar negara dikarenakan perbedaan keputusan, kebijakan, dan peraturan. Hal tersebut memang bisa memancing keributan antar negara. Contohnya, negara-negara yang berperang hanya karena ekonomi. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya yang berlebih bisa mengakibatkan sumber daya yang hancur atau alam yang hancur. Dikarenakan sumber daya yang banyak, terkadang banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi sumber daya alam mereka secara berlebihan yang mengakibatkan rusaknya alam negara tersebut. Sudah banyak negara-negara yang hancur perekonomiannya karena tidak bisa mengelola dan tidak bisa merawat sumber daya alam mereka. Cukup, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Oke, saya sedikit membantu menjawab. Dikarenakan kami adalah seorang pelajar, tentunya kami mempunyai hal positif dan negatif dampak dari perdagangan internasional. Untuk kali ini, kami akan menjawab dari segi positif. Kami sudah merangkum ada 3 poin. Yang pertama, manfaatnya bisa memanfaatkan website dan aplikasi yang bukan dari Indonesia untuk melakukan dan dijadikan media belajar. Contohnya itu Google, YouTube, Wikipedia, dan lain-lainnya. Dari situ aplikasi-aplikasi tersebut dapat membantu dan menunjang kegiatan belajar kami. Karena tidak semua pelajaran ada di sekolah dan kami terkadang mencari pembelajaran lain melalui aplikasi tersebut. Yang kedua, menggunakan produk dari luar negara. Menggunakan produk dari luar negara yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran kami. Di antaranya adalah handphone, laptop, dan juga kendaraan. Tidak bisa dipungkiri, kami menuju sekolah pasti menggunakan kendaraan, dan kendaraan tersebut banyak yang diproduksi di luar Indonesia. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi di pertanyaan pertama, yaitu Jepang. Dan yang kedua, saat kami tidak di sekolah dan kami belajar di rumah, tentunya kami akan menggunakan media pembelajaran, yaitu handphone dan juga laptop. Yang ketiga, mendapatkan metode pembelajaran yang diajarkan oleh orang luar negeri. Kami terkadang mengikuti pembelajaran mulai dari aplikasi YouTube, dan di situ tidak hanya seluruh orang Indonesia yang berada di aplikasi tersebut. Terkadang ada orang-orang dari negara luar yang memberikan metode pembelajaran yang itu bisa membantu kami untuk menstimulus kecerdasan kami lebih baik lagi dan membantu proses pembelajaran kami. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Untuk segmen selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan dari teman-teman semuanya, jika ingin memberi pertanyaan kepada kami akan sedikit memberi jawaban. Ayo, angkat tangan aja gitu. Ya langsung ngomong aja, langsung nanya aja nggak apa-apa. Dampak negatif dari perdagangan internasional bagi pelajar. Oke, seperti itu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sebelumnya kami minta waktu 30 detik untuk melakukan diskusi. Oke, cukup. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tidak mampu mengontrol diri yang berakibatkan rusaknya moral dan pendidikan serta akhlak. Contohnya, bermain game yang berlebihan. Ini sungguh membuat rusak para pelajar Indonesia, yang membuat pelajar Indonesia malah belajar, yang mengakibatkan kebodohan bagi pelajar Indonesia. Yang kedua, kecanduan pornografi. Karena saat ini sangat mudahnya untuk diakses pornografi yang membuat pelajar-pelajar Indonesia kadang tidak fokus, kadang menjadi bodoh. Itu adalah dampak-dampak dari pornografi. Pornografi ini memang masalah yang sangat serius untuk kegiatan pelajar Indonesia. Dan yang ketiga, kegiatan balap liar. Dikarenakan
banyak tadi yang sudah saya sebutkan, kendaraan-kendaraan, terkadang pelajar juga mengadakan balap liar. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Oke, cukup sampai sini presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang menyinggung teman-teman semuanya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadi pembelajaran. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kebijakan itu ada dua sisi negatif dan sisi positif. Bagaimana cara kita meminimalisir dampak negatifnya sehingganya bisa bermanfaat lebih kepada yang menjalankan itu. Itu yang menjadi tugas bagi kita sebagai pelajar maupun nanti setelah lulus dari SMP masuk SMA, kita sering menjumpai hal-hal tersebut. Nah, kita berlatih dari sekarang menghilangkan sisi-sisi positif atau meminimalisir sehingga kita bisa lebih masuk kepada hal-hal yang positif. Seperti tadi ada HP, dijelaskan bisa bermanfaat untuk belajar, untuk pendidikan, metode pembelajaran, ya. Selanjutnya ada juga sisi negatifnya ternyata dari HP tersebut. Kecanduan game tadi sudah dijelaskan. Insentif sudah bisa terima bersama. Selanjutnya nanti untuk kelompok yang akan tampil bisa lebih baik lagi atau paling tidak sesuai dengan yang ada di LKS juga masalah. Minimalnya maksimalnya bisa lebih kreatif lagi dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas IPS kelas 9. Sebelum kami presentasi, ini Abdul, ini Hendrik, ini Dimas Prabowo. Mulai pertanyaan. Dampak perdagangan internasional positif dan negatif bagi kehidupan negara. Saya akan menjawab dampak positifnya dulu. Dampak positifnya mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dan dampak negatifnya dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Terpenuhinya sarana pendidikan yang lebih baik, membuka berbagai wawasan jurusan kuliah hingga pekerjaan sejari ini, lapangan kerja yang akan dapat semakin besar. Baik, itu presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, Ada yang bertanya? silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi media, pendukung pembelajaran media secara di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi di sini kami ingin mempresentasikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dalam perdagangan internasional adalah kebutuhan setiap negara akan dapat terpenuhi. Walaupun Indonesia juga menghasilkan minyak bumi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih kurang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita membeli atau mengimpor minyak dari negara anggota PBB. Negara pengekspor akan memperoleh devisa. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah batu bara. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan perdagangan internasional, kita dapat mengekspor hasil produksinya dalam negara sehingga industri dan dunia usaha di dalam negeri dapat berkembang dengan baik. Dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara negara. Perdagangan internasional dapat mendorong timbulnya persahabatan antar negara dalam bentuk kerjasama antar negara di berbagai bidang. Misalnya sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Dapat mendorong kemajuan iptek. Dengan perdagangan internasional dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan membuka kemungkinan terjadi ahli teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Dampak negatifnya adalah 1. Perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. Adanya perbedaan mata uang antara negara satu dan negara lain. Seperti terlihat dengan dolar Amerika, dapat mempengaruhi pelajaran dalam pembayaran perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor. Adanya perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor akan dapat memperlambat perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Setiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang keempat, adanya organisasi ekonomi yang memandingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi, baik regional maupun internasional, yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasionalnya. Yang kelima, prosedur ekspor impor yang adanya proses dan prosedur ekspor impor pajak yang terus dilalui serta banyaknya persyaratan harus memperhatikan ekspor maupun importir dapat menjadi risiko dari dalam perdagangan internasional. Materi yang kedua, manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. 1. Lebih mudah sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Contohnya, motor sebagai alat kendaraan bersegera. 2. Peralatan alat tulis yang biasa kita dapatkan dari produk uang yang bisa kita manfaatkan sebagai alat tulis atau lain-lain. 3. Sebagai HP sebagai media belajar online untuk menambah wawasan sebagai pelajar. Oh ya. Apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Masuk. Ekspor ialah aktivitas perdagangan atau penjualan produk dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor ialah kegiatan atau aktivitas perdagangan yang berwujud seperti pemberian barang atau jasa-jasa dari sebuah negara ke dalam